Halo guys, assalamualaikum. Balik lagi di channel saya, Firman Gromes. Kali ini saya akan coba untuk membuat video review tentang mesin potong rumput saya yang akan kita kolaborasikan dengan menggunakan baterai atau aki motor. Karena kan kemarin kita sempat bahas bahwa dari channel YouTube sebelah ya, itu ada yang pernah nyoba apakah itu benar bisa berhasil. Makanya hari ini kita akan coba, kita akan oprek bagaimana biar mesin ini bisa kita sambung dengan aki. Kita akan coba hari ini. Dan ada juga sih di kolom komentar saya yang bilang kalau itu nggak bisa bang. Kita akan coba, mudah-mudahan bisa. Tonton terus video ini sampai habis, oke? Jadi ini sudah saya siapkan mesin potong rumput saya yang kemarin, GLD Tools. Matanya sengaja saya lepas, takut kalau ada apa-apa. Nanti kalau berhasil muter ya bahaya kan kalau seandainya masih ada matanya. Takutnya aja sih, antisipasi. Ini baterainya memang sudah saya lepas, dudukannya masih utuh ya. Yang kita butuhkan di sini tambahan ini kabel ya kira-kira 1 meter mungkin, tapi ini kayaknya nggak cukup sih. Yang jelas biar akinya bisa nyambung ke sini, nanti kita sambung lewat lubang sini. Obeng, ini mata kuncinya buat ngelepas ini tadi. Dan ini aki motor saya kemarin belinya baru buat motor yang ini, Shogun. Dinamo starter itu bermasalah. Jadi udah kita simpen aja nih. Ini gak berdebu, sempat saya pakai kan di motor juga sih. Mereknya Sugoi baterai 12 volt 3,5 ampere hours ya, mudah-mudahan ini bisa ya. Nah, kita buka pelan-pelan. Ups, jatuh. Ups, ya. Dan ini kabel power, karena ini baterai jadi mungkin ya bukan mungkin, pasti karena ini baterai makanya ada merah dan hitam plus minusnya. Jadi nanti kita akan coba, ini kabel bekas aja sih saya, merah putih ya kalau itu ya. Kita akan pasang di sini juga. Nah, ini sudah saya coba pasang. Dan ini saya butuh bantuan obeng kecil ini sih, taspen untuk mengerangkai di sini. Ternyata bautnya beda dengan obeng yang standar itu. Yang merah saya gabungkan ke yang merah, dan ini yang merah saya gabungkan ke positif. Ya, positif kan. Kemudian yang negatif saya gabungkan ke yang negatif. Nah, ini kabelnya. Nanti dikiranya kabelnya dari mana lagi. Nah, gini kan kelihatan ya. Kita coba ya. Bismillah. Waduh, bingung nih megangnya. Ini safety-nya kita coba. Bismillah. Berhasil ya. Alhamdulillah berhasil. Saya rasa apapun merek baterainya, tapi saya nggak tahu apakah baterai basah bisa dipakai untuk yang seperti ini. Yang jelas, tapi saya rasa bisa sih. Yang jelas baterainya harus 12 volt 3,5 ampere kalau yang punya saya. Tapi kalau teman-teman punya di atas ya monggo silahkan. Yang jelas dia butuh ampere yang lebih besar mungkin agar bisa memutar. Oh ya, nanti saya coba ambil baterai dulu ya. Nah, ini dia. Ini baterainya yang asli. Nah, 12 volt. Jadi memang harus sama 12 voltnya. Nah, sementara miliampere ini kan kapasitas yang dia miliki oleh baterai ini. Nah, sementara kalau ini kita nggak tahu kapasitasnya berapa. Yang jelas dia cuma ada ditulis 3,5 ampere hours ya satuannya. Kalau ini kan sudah 3000 mili ampere hour. Teman-teman yang paham hitung-hitungan listrik bisa dihitung lah. Ini kan mili ampere, mili itu berarti 3 ampere aja ini ya kan. Kalau hitungannya betul mili, nolnya 3. Saya juga kurang tahu, tapi yang jelas ini kalau hitungannya seperti ini berarti 3 ampere hours, sementara ini 3,5 ampere hours, berarti ini mampu. Kalau ini mungkin di bawah 3 ampere mungkin dia nggak akan kuat mutar mesin pemotongnya. Tapi saya saranin juga nggak full langsung dipakai sampai habis, takutnya mesinnya kebakar. Jadi mungkin saya coba, kalau kemarin kan ini ngecas ini 3,5 jam ya, 3,5 jam itu cuma 20 menit. Kita akan coba di 30 menit apakah ini sanggup. Kalaupun sanggup di atas 30 menit, tapi saya sarankan mungkin 30 menit biar mesinnya nggak mungkin terbakar atau gimana ya, takut aja kalau terbakar kan kita yang rugi jadinya. So saya sarankan 30 menit aja, dan kita akan lihat ini mampu untuk berapa kali 30 menit gitu loh. Oke. Ini sekedar saran saya aja sih untuk memasang kabelnya. Saya ikat ya, jadi sekedar safety kita sendiri aja yang kita buat. Oke, sudah kepasang. Nah, ini kabelnya kalau bisa teman-teman lihat nih. Nah, kelihatan kan itu di dalamnya, jadi dia modelnya nyangkut kalau ini ketarik. Dan ini mata pisau sudah kita asah. Kita tes dulu. Ya, bisa ya. Oke. Sebenarnya ada sih tas kecil buat tempat akinya, tapi ini
buat contoh ke teman-teman aja, mungkin dengan contoh yang lebih simpel seperti ini bisa lebih berguna lah. Kita coba saja pakai crash socket di pinggang biar ada dudukan untuk akinya. Ini contoh aja buat ngantungin aja sih. Oke, langsung kita coba aja. Oke. Jadi ini sudah 30 menitan, kelihatan nggak ya? Ya sekitar 30 menitan. Saya motong tadi udah setengah 6. Tangan pegel. Sebenarnya bisa sih kalau mau dilanjut, cuman tangan pegel. Ternyata kalau 30 menit nonstop itu pegel guys. Aduh, ini baterai saya beli ini tanggal 9 bulan September 2020, karena saya memang sengaja coret sih biar tahu aja umur akinya, dan alhamdulillah sekarang jadi tahu bahwa pembeliannya sudah hampir 1 tahun, karena ini bulan 8 ya. Yang jelas untuk hari ini stop dulu, tangannya lumayan capek, lumayan pegel, jadi ya kita lanjut besok atau lusa. Ya, jadi siang ini saya coba untuk kembali motong, saya lanjutin dengan baterai yang saya pakai kemarin, tapi ternyata baterai yang saya pakai kemarin nggak kuat, mungkin baterainya isinya udah habis, makanya saya stop, padahal motongnya baru sedikit. Untuk satu lokasi ini 1 kali pengecasan, 2 kali pengecasan dari sini sampai sini ya, karena memang rumput-rumput yang seperti ini nih banyak daerah sini. Kemudian casan 3 dari sini sampai sini ya, sampai sini, dan saya yakin nih pengecasan saya keempat ini bakalan saya habisin sampai sini. So dibandingkan dengan baterai aslinya, di sini saja saya menggunakan 3 sampai 4 kali pengecasan. Berbeda kan dengan yang itu? Jadi kesimpulannya, kalau untuk pemotongan menggunakan baterai ini hanya sekali pengecasan, kita bisa menggunakan untuk 3 atau 4 kali pengecasan baterai originalnya. Kemudian apakah panas? Ya, ternyata setelah beberapa kali mencoba, 3 kali mencoba, 2 kali pemotongan terakhir terasa sedikit panas di pinggang saya, tapi nggak panas-panas amat, dan itu menurut saya masih aman untuk dipakai. Kemudian jangan lupa pakai kacamata dan sepatu boot, karena memang itu lebih menyamankan kita pada saat pemotongan. Beberapa kali saya itu kena batu, kemudian percikan-percikan tanah, pasir itu sampai ke muka, jadi memang harus pakai kacamata biar tidak terkena mata. Mengenai kapasitas baterai, gunakan baterai yang 3,5 ampere hours ya kalau nggak salah, dia lebih tahan mungkin. Dan kalau kemarin ada yang komentar di kolom saya bahwa bang yang seperti itu nggak bisa dipakai, ya sekarang mungkin ampernya yang dia pakai di bawah, mungkin 1 atau 2 ampere, saya juga nggak tahu apakah ada baterai yang seperti itu, tapi yang jelas baterai saya ini 3,5 ampere. Bahkan menurut saya kalau teman-teman pengen baterainya lebih awet lagi, pakai yang 4 ampere atau 5 ampere kalau ada, nggak tahu juga, karena setelah 30 menit pemakaian itu memang baterai itu terasa menurun tenaganya dibandingkan pada saat baru pertama kali kita pengecasan. Dan menurut saya 30 menit sudah cukup lah buat mesin ini beroperasi terus menerus. Kita juga harus sayang dengan mesinnya ya, jangan kita porsir takutnya kebakar atau apalah. Jangan lupa mata pisaunya diasah ya, pada saat pengecasan kan itu kita istirahat sekitar setengah jam, jadi di situ loh saya sarankan kita asah lah bolak-balik mata pisaunya biar lebih tajam, lebih ringan motongnya, lebih mudah motong rumput-rumputnya. Dan 30 menit pemotongan itu ya seperti kalian lihat di video saya, cukup luas hasilnya, dan tangan saya juga cukup pegel untuk nekan tombolnya itu. Jadi menurut saya 30 menit memang kita harus istirahat, cas lagi baterainya, kita pakai lagi setelah pengecasan, dan menurut saya itu sudah efektif untuk mesin potong seperti ini. Saya menggunakan
casan mobilnya kakak saya pinjam karena memang beliau punya mobil. Saya pakai yang low kisaran 5-10 jam, kemudian ada yang high itu setengah jam, dan hasil dari pengecasan itu sama, kurang lebih 30 menit sampai 35 menit saya pakai, dan memang sih terasa di 30 menitan itu udah terasa ngedrop tenaganya, udah nggak sekuat, putarannya itu terasa banget. Jadi kembali ke teman-teman, apakah mau nyoba dengan teknik ini atau tidak, silakan. Semoga bermanfaat. Jangan lupa subscribe dan like, dan jangan lupa untuk selalu berbagi informasi. Sampai jumpa. Assalamualaikum.